budaya yang bagus, yang baik dan sudah berjalan dengan baik selama ini, yaitu tentang 5S. Tahu kalian 5S kan? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu 5S yang sudah berjalan selama ini dan sudah mendarah daging sama kita. Kalau ada tamu kita senyum, kita sapa, kita salam, itu sudah berjalan. Nah sekarang Bapak tambahkan lagi satu sama kalian. Jadi 6S. Nah budaya ini yang ingin Bapak terapkan di sekolah. Tadi Bapak sudah minta izin kepada kepala sekolah, kemudian kepada Bapak Eka selaku kesiswaan tentang penerapan budaya positif ini, yaitu tentang 6S. 5-nya itu tetap senyum, sapa, salam, sopan, santun. Yang terakhir servis. Ya, yang Bapak tambahkan itu adalah tentang servis. Servis itu seperti apa maksudnya? Nah, kalau ada tamu, tolong dibiasakan. Kalau ada tamu siapapun itu, mau orang tua murid, mau pengawas, mau pegawai, siapa aja. Kalau sudah tamu masuk ke sekolah kita, ke rumah kita, kita wajib 6S ini. Kalau dulu 5S, sekarang 6S. Yang pertama salam. Pagi Pak, pagi Bu. Senyum. Dengan sambil mukanya tersenyum, jangan cemberut. Ya, jadi tuan rumah itu kita harus ramah. Senyum, kita sapa, pagi Bu. Salam, Om Swastiastu, Assalamualaikum. Itu salam. Ya. Sopan dalam berbicara, santun. Yang terakhir servis. Servis itu maksudnya gimana? Ada yang bisa saya bantu Bu? Ibu mau ketemu siapa? Nah kayak orang melakukan servis di hotel-hotel. Ini perlu kalian biasakan, siapa tahu nanti ada yang kerja di pesiar, di pariwisata. Itu memang servis itu nomor 1. Tipsnya gede kalau servisnya bagus. Ya, ada yang bisa saya bantu Bu? Ibu mau ketemu siapa? Pokoknya dia jawab, saya mau ketemu Bapak Kepala Sekolah, ruangannya di mana ya Dek? Oh ya, mari Pak, saya antar ke ruang Bapak Kepala Sekolah. Saya mau ke ruang BK. Di mana ya tempatnya? Mari Bu, saya antar. Kalau dia bawa barang berat, boleh saya bantu untuk membawakan, itu servis. Nah ini budaya yang ingin Bapak tambahkan kepada kita. Kadang-kadang kalian cuek aja pagi, cuman itu aja pagi. Berlalu begitu saja. Ayo kita rubah. Mari kita tambahkan ini lagi satu, tentang servis. Ya. Jadi servis ini adalah bentuk dari budaya positif yang Bapak tambahkan dari budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, yaitu tentang 5S. Pak tambahkan lagi satu, yaitu tentang servis. Gimana anak-anak? Gimana rasanya? Ayo, gimana rasanya? Kalau Pak tambahkan, berat apa tidak? Ya, 6S. Ditambah apa lagi terakhir? Servis. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa berjalan dengan baik ya, budaya ini berjalan dengan baik, karena budaya ini nanti akan kalian bawa sampai kalian keluar dari sekolah ini. Nah untuk selanjutnya upacara bisa dilanjutkan. Desminasikan pengalaman saya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Jadi sebelum acara ini kita mulai, alangkah baiknya kita sebagai makhluk yang beragama, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam dan salam kebajikan dan salam bahagia. Salam bahagia. Baik. Jadi
Bapak Ibu, terima kasih kembali saya ucapkan kepada Bapak Ibu karena sudah bersedia berada dan berkumpul di ruangan ini. Di sini saya bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu, apalagi di sini banyak senior-senior yang sudah jauh lebih makan asam garam daripada saya tentang dunia pendidikan. Tetapi di sini saya hanya untuk berkolaborasi, ya. Kemudian saling sharing tentang budaya positif yang mungkin bisa diterapkan di sekolah kita yang tercinta ini. Jadi ada pun tujuannya. Jadi tujuan dari kegiatan diseminasi ini adalah terbentuknya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, adanya kolaborasi seluruh warga sekolah untuk penerapan budaya positif di sekolah kita. Kemudian yang terakhir, semoga timbulnya kesadaran seluruh warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, konsep utama di dalam budaya positif yang akan saya jelaskan di sini, yang pertama ada tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, karena di dalam kurikulum 2013 filosofi Ki Hajar Dewantara ini memang selalu kita dengung-dengungkan, selalu kita perbincangkan. Kemudian yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, seperti yang kita lihat di depan dalam tayangan yang saya buat, di tengah-tengah ada foto dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi latar belakang pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah tentang pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu adalah sebuah tuntunan. Jadi bagaimana kita menuntun anak. Jadi kalau sudah pendidikan itu adalah sebuah tuntunan, berarti kita harus menghamba kepada anak. Ya. Kemudian dengan kita menghamba pada anak, berarti kita harus tetap ingat dengan 3 semboyan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing arsus samtulodo, ing madyo mangun korso, dan tuturi handayani. Karena ini adalah bahasa Jawa halus ya, jadi agak kaku lidah saya untuk ing arsus samtulodo ya. Ing madyo mangun karso dan tuturi handayani. Oke, terima kasih Bu Frida. Jadi 3 semboyan ini memiliki arti di depan kita harus memberikan tauladan kepada anak-anak. Jadi bagaimana kita memberikan tingkah laku, pola pikir ataupun perkataan yang baik di depan anak-anak. Karena kita itu sebagai seorang guru adalah sebagai seorang tauladan. Jadi mungkin sering kita dengarkan guru kencing berdiri, murid harus bisa kencing berlari. Jadi artinya anak-anak itu harus lebih pintar daripada kita nantinya. Nah, seperti itu. Kemudian di tengah kita sebagai pemberi semangat, memberikan motivasi kepada anak-anak. Jadi memberikan motivasi di sini, apapun kegiatan anak-anak kita harus dukung selama kegiatan itu bersifat positif, tanpa membedakan ras, agama, golongan, tanpa membedakan dari mana dia, seperti apa dia di rumahnya, orang tuanya seperti apa, kaya miskin. Jadi tidak ada pembedaan seperti itu. Kemudian yang terakhir tuturi handayani, yang artinya kita itu memberikan dorongan dari belakang. Ya. Kemudian lanjut kepada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan itu harus tidak boleh bersifat statis, namun harus dinamis. Kita harus menyesuaikan pendidikan itu kepada kodrat anak, sosial budaya anak di rumah, di mana mereka tinggal, kemudian bagaimana kodrat zaman mereka. Jadi kita tidak boleh menentang anak yang
inginnya itu mengetahui IT, karena sekarang zamannya zaman IT. Nah seperti itu. Jadi kita harus mengadopsi pendidikan yang memang mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tidak lagi anak-anak itu bermain kelereng, tetapi bagaimana kita mengajarkan anak-anak biar bisa bermain dengan menggunakan gadgetnya. Jadi gadget mereka itu biar berfungsi. Jadi dan yang terakhir, kodrat anak itu adalah bermain. Jadi yang namanya anak-anak itu memang sukanya bermain. Jadi otomatis pembelajaran yang kita buat itu harus menyenangkan. Baik itu pembelajaran ataupun ruang kelas yang kita bangun itu harus menyenangkan biar mereka itu merasa bermain di dalam kelas. Nah seperti itu. Jadi kita harus sisipkan pembelajaran dengan metode-metode permainan. Nah dengan semua itu berjalan, maka alhasil Merdeka Belajar itu akan terwujud. Jadi seperti itu latar belakang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya tangkap. Mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan di sini sudah mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi di sini saya hanya sharing dengan Bapak Ibu. Mungkin nanti ada yang bisa menambahkan di akhir seksi, nanti yang akan buatkan sesi tanya jawab atau sesi untuk menambahkan. Nah baik, yang lanjutkan. Untuk mewujudkan pendidikan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, apa yang bisa kita lakukan? Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah merubah paradigma belajar. Jadi pembelajaran di kelas itu bukan lagi teacher center, di mana guru itu berperan aktif, guru itu yang memegang kendali dalam pembelajaran. Tetapi saat ini pembelajaran itu harus sesuai dengan student center, di mana anaklah yang memegang kendali pembelajaran. Anaklah yang mengeluarkan ide-ide, anaklah yang aktif berbicara. Jadi bukan lagi anak itu harus diam di kelas, melotot, bengong, mendengarkan gurunya berbicara. Tetapi sekarang bagaimana kita memancing anak itu harus agar anak itu bisa aktif di dalam kegiatan pembelajaran, menanya, berpikir kreatif, kolaboratif dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kodrat anak adalah bermain, jadi harus membuat pembelajaran dan suasana kelas yang menyenangkan seperti yang saya katakan tadi. Kemudian yang terakhir, membuat pembelajaran yang kolaboratif, jadi berkelompok, kemudian serta mampu memancing anak untuk mengemukakan pendapat sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah kadang-kadang di dalam tagihan evaluasi kita atau hasil dari kelompok belajar di dalam kelas itu kita cuman menagih satu model tagihan presentasi, ya semua presentasi, karena kita tidak menyadari ada anak yang memang dia itu suka ngomong, berarti dia memang cocok untuk presentasi. Tapi kadang-kadang ada anak yang tidak suka ngomong, dia senangnya nulis, atau anak-anak yang sukanya menggambar, ya kita arahkan ke membuat tagihan itu dalam bentuk gambar. Nah seperti itu teorinya. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang kedua, yaitu tentang disiplin positif, ya. Nah, kalau kita mendengar kata disiplin, kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin itu seperti apa? Mungkin Pak Heri, ya Pak Heri sering sekali kita lihat mendisiplinkan anak-anak. Menurut Pak Heri, disiplin itu seperti apa Pak Heri? Taat terhadap aturan yang berlaku dan juga taat terhadap kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Oke. Taat terhadap aturan. Oke, terhadap yang saya garis bawahi, yang namanya orang yang disiplin itu adalah taat terhadap peraturan yang ada dan taat kepada kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi ya benar sekali di dalam budaya kita dimaknai sebagai kepatuhan, ya, kepatuhan terhadap aturan. Kita harus patuh terhadap aturan, itu yang disebut dengan orang yang disiplin. Terkadang kita menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan atau tekanan. Nah, di sini mungkin sedikit kita akan sharing tentang disiplin ini. Jadi kita walau anak kecil ataupun orang dewasa, murid ataupun guru, jadi pagi-pagi datang ke sekolah itu
belum sepenuhnya datang ke sekolah itu karena ingin menghargai diri sendiri, tetapi lebih banyak atau bahkan mungkin saya sendiri pun masih berpikir kalau datang ke sekolah jam 6.30 itu karena sesuatu. Karena sesuatu itu maksudnya biar nggak dimarahin sama Pak Kepala. Nah itu salah satu, biar nggak dimarahin sama Pak Kepala. Biar tunjangannya nggak hilang, datang jam 6.30. Nanti kalau lewat itu tunjangan saya hilang. Nah itu biasanya kan. Jadi sebagai seorang pendidik, jadi tujuan kita adalah menciptakan murid yang mampu menciptakan kedisiplinan dari diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi kita melakukan disiplin itu ada motivasi yang dari luar yang mengarahkan kita melakukan sesuatu itu karena ada tujuan. Seperti yang saya katakan tadi, tujuannya itu adalah 1. Menghindari hukuman, 2. Biar nggak dimarah, 3. Biar umpamanya tunjangannya nggak dipotong. Nah itu masih motivasi yang berasal dari luar. Yang kita usahakan dari seorang guru membentuk kedisiplinan anak itu adalah motivasi intrinsiknya. Jadi motivasi yang berasal dari dalam diri. Dia bisa menghargai nilai-nilai kebijakan. Oh ya, kalau saya datang telat, nanti saya bukan jadi orang disiplin lagi. Saya bukan orang baik lagi. Saya ingin menjadi orang baik karena saya harus datang jam 6.30. Nah, biar bisa berpikir seperti itu, mudah-mudahan ya. Biar anak-anak bisa berpikirnya seperti itu. Nah, kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Nah, di sini yang bisa kita garis bawahi, tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Kembali lagi ke bahasa yang tadi, kadang-kadang kita itu melakukan sesuatu karena ada sogokan. Nanti kalau kamu disiplin, tunjangannya dinaikkan. Mungkin seperti itu. Nanti kalau kamu disiplin, nilainya akan Pak kasih gede. Nah seperti itu. Jadi tanpa ada sogokan, tanpa ada ancaman, kamu besok harus datang sekolah tepat waktu, kalau tidak Pak hukum, itu ancaman. Dan yang terakhir hukuman. Nanti kalau yang datang telat berdiri di depan. Nah seperti itu adalah sebuah hukuman. Jadi kita sebagai seorang guru biar bisa menyadarkan anak-anak, ya, memudahkan anak-anak itu melakukan sesuatu tanpa 3 hal tadi. Yang lanjutkan, jadi seluruh tindakan dalam melakukan sesuatu itu manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi apapun yang kita lakukan itu sebenarnya memiliki tujuan. Baik murid ataupun kita orang dewasa, jika melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Dan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itulah kita sedang memenuhi 1 atau lebih kebutuhan dasar kita. Terus apa saja sih kebutuhan dasar kita? Jadi setiap saat kita merasakan bahwa kita mendapatkan sesuatu itu adalah memenuhi kebutuhan 1 atau lebih. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada kebutuhan bertahan untuk hidup. Ini adalah kebutuhan pokok manusia. Jadi kebutuhan pokok itu adalah sandang, pangan, dan papan dalam ilmu ekonomi. Sandang itu pakaian, papan itu rumah, pangan itu makan. Jadi kita di dalam mendidik anak, kalau anak melakukan sesuatu kesalahan, itu biasanya memiliki tujuan. Tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ini. Jadi kita harus pikirkan juga, anak ini pagi-pagi kok sudah makan di kantin. Apa sebenarnya tujuannya dia? Mungkin aja dia memang lapar dari rumah. Kan kita
kita nggak bisa salahkan. Kita belum sempat nanya kok bisa udah marah-marah. Taunya dia memang lapar. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan ingin diterima. Nah sering kita jumpai anak-anak yang caper ya, caper. Nah caper, cari perhatian. Sebenarnya anak-anak yang seperti ini itu adalah anak-anak yang butuh kasih sayang dan ingin diterima. Jadi mereka tuh ingin gimana ya? Ingin perhatiannya kita. Nah kadang-kadang dia caper, pura-pura jatuh di depan kita, tuh seperti apa, senyum-senyum dan lain sebagainya. Nah apalagi guru-gurunya guru-guru muda seperti itu. Jadi sering anak-anak itu melakukan kegiatan seperti ini ya. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Kita juga sering jumpai. Tadi ada sedikit laporan, itu sebenarnya saya terima tapi tidak saya bahas. Salah satu contohnya di kelas 8D katanya. Di kelas 8D itu ada satu kelompok yang menguasai kelasnya. Nah itu adalah bentuk dari kebutuhan akan penguasaan sebenarnya. Bagaimana kita meneliti mereka? Kemungkinan aja mereka itu memang ingin menguasai. Karena di rumahnya dia itu tertindas, merasa gede di sekolah, ya dia harus menguasai di sekolah. Di rumah dia bergaul sama anak-anak yang sudah dewasa, sudah gede-gede. Jadi mereka tidak mungkin. Jadi mereka itu tidak mungkin menguasai di rumah karena teman-temannya udah gede-gede. Di mana mereka harus menguasai? Ya di sekolah. Nah seperti itu biasanya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Jadi anak-anak itu perlu bebas juga. Jangan terus tuntut mereka, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Kadang-kadang kita juga ajak mereka untuk sharing, bebas mengeluarkan pendapat. Apa sih yang kamu mau? Apa sih yang kamu inginkan? Juga seperti apa yang kamu sukai? Nah seperti itu. Kemudian yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Jangankan anak-anak kita aja butuh senang kan. Jadi harus senang. Kalau semua kelima kebutuhan ini mereka dapatkan, mereka penuhi, alhasil anak itu akan memiliki budi pekerti yang baik. Akan tetapi jika salah satu saja kebutuhan ini tidak mereka dapatkan, mereka akan mencari atau mereka akan memenuhi kebutuhan ini dengan cara hal-hal negatif. Seperti yang saya katakan tadi. Salah satunya adalah kebutuhan akan penguasaan. Jadi mereka membuat kloni-kloni di sekolah ini untuk menguasai sekolahnya atau untuk menguasai kelasnya. Jadi seperti itu. Saya lanjutkan. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi tentang perilaku manusia. Motivasi itu adalah sebuah dorongan. Jadi kita sudah lumrah dengar tentang motivasi, di mana motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada dorongan, kita melakukan sesuatu itu atas dorongan, baik itu kita sadari ataupun kita tidak sadari. Dorongan itu bisa berasal dari luar ataupun berasal dari dalam diri kita. Jadi apa sih yang memotivasi perilaku manusia melakukan hal disiplin ini? Yang pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Seperti yang dia katakan tadi sudah sempat dibahas. Menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Jadi anak-anak sebagian besar saya yakin datang ke sekolah jam 6.30 itu masih menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Karena kalau lewat dari jam 7 mereka akan dihukum. Bahkan kalau dia lewatnya jauh, dia akan pulang kembali, lebih baik bolos daripada dihukum. Kan seperti itu pemikiran mereka. Kemudian yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan. Jadi ada anak-anak atau kita pun melakukan sesuatu itu karena termotivasi adanya penghargaan. Nanti akan diberikan penghargaan guru terrajin. Nah, mungkin seperti itu. Nanti akan mendapatkan uang 1.500.000 per bulan. Pasti. Saya yakin jam 6.00 semua guru ada di sekolah. Karena apa? Karena termotivasi oleh penghargaan atau imbalan. Tapi ini tidak baik. Saat motivasi itu hilang, sifat tindakan atau kedisiplinan itu juga akan pasti hilang. Terus yang mana yang baik? Yaitu menghargai nilai-nilai
sendiri. Kita melakukan sesuatu itu memang menghargai nilai-nilai yang ada di dalam diri kita sendiri. Saya ingin melakukan ini karena saya ingin menjadi orang yang baik. Saya melakukan ini karena saya ingin menjadi orang yang lebih baik nantinya. Nah, biar bisa berpikir seperti itu. Nah, inilah yang motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri. Jadi kita sebagai seorang guru agar bisa menuju ke paling bawah dalam proses pendisiplinan. Nah, kemudian yang lanjutkan, disiplin yang mengarah kepada disiplin yang mengarah ke identitas gagal. Gagal ya. Gagal. Oke. Mungkin salah ketik ya. Karena saya itu copy paste biasanya, saya copy di depannya, paste di belakangnya. Oke. Disiplin yang mengarah ke identitas gagal. Jadi disiplin yang mengarah ke identitas gagal itu adalah hukuman dan penghargaan. Yang dua tadi. Kenapa hukuman itu disebut dengan disiplin yang mengarah ke identitas gagal? Karena hukuman itu yang dihukum itu akan merasa tersakiti dan menyakitkan. Coba saja kalau kita dihukum pasti merasa tersakiti. Mungkin di depan kita dia biasa-biasa saja, tapi dalam hatinya sakit tapi tak berdarah. Nah, seperti itu ya. Jadi hukuman itu memang menyakitkan. Kemudian akan membuat yang dihukum itu merasa tidak nyaman. Jadi dia tidak nyaman karena dia memang tidak suka melakukan hal tersebut. Kita hukum dia seperti itu, dia merasa tidak nyaman. Contohnya, jika ada seorang anak yang terlambat masuk kelas, kita suruh lari dia di lapangan siang-siang. Nah, sebenarnya habis senang itu sebenarnya dia itu senang karena apa? Karena biasanya dia menghindari gurunya. Lebih baik saya di luar lari capek daripada saya harus melihat guru tersebut. Nah, seperti itu karena dia sudah takut duluan sama gurunya. Nah, itu ya, atau dia memang tidak suka, dia ingin merasa bebas dari gurunya. Kan seperti 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Dia mungkin ingin merasa bebas. Atau mereka lari itu karena ingin bersenang-senang dengan teman-temannya. Makanya dia senang. Tetapi sebenarnya kalau mereka itu tidak nyaman, karena habis lari keringat, dia nggak akan nyaman dalam kelas. Otomatis kan mereka mencari kenyamanan dengan hal-hal yang negatif lagi. Kemudian hukuman itu bersifat memaksa. Kenapa memaksa? Karena kalau yang namanya hukuman itu satu arah. Kadang-kadang anak tidak tahu kalau dia itu melakukan ini hukumannya akan ini, nggak tahu karena hukuman itu sifatnya dadakan. Dia sudah tahu padahal rambutnya itu panjang, tapi sampai di sekolah mudah-mudahan aja saya dicukur rapi, tahu-taunya dicukurnya coblak-coblak, amburadul. Nah, seperti itu. Jadi itu bersifat memaksa. Ya. Jadi dia tidak tahu bahwa hukuman itu bersifatnya dadakan. Kemudian menyembunyikan kesalahan. Nah, ini yang sering kita lakukan. Ini yang sering kita alami, Bapak Ibu. Saat anak-anak sudah takut akan hukuman, kita tanya dia, benar kamu yang numpahin? Jawabannya apa? Tidak. Tidak Pak. Sampai mati-matian dia membela diri bahwa itu tidak dia lakukan. Karena apa? Karena dia sudah takut duluan. Jadi dia menyembunyikan sesuatu kesalahan akhirnya. Karena dia sudah takut duluan dari awal. Ya, karena dia sudah merasa disakiti kalau dengan hukuman. Jadi dia menyembunyikan sesuatu. Kemudian murid merasa rendah hati. Jadi dia diolok-olok sama teman-temannya. Apalagi kalau kita bully dia. Di dalam kelas dia akan merasa rendah hati, saya ini adalah orang yang jahat. Nah, mungkin seperti itu. Saya ini gini. Nah, rendah hatinya dia. Ya. Kemudian yang terakhir dia akan bersifat kaget. Nah, seperti yang bicarakan tadi, kaget karena hukuman itu bersifat satu arah. Dia tidak tahu hukuman yang akan dia dapat. Kita tiba-tiba ngasih dia hukuman. Nah,
kemudian yang kedua, nah ini yang menjadi dilema biasanya, penghargaan. Ini adalah sebuah identitas gagal kalau dipikir-pikir. Kenapa? Karena yang pertama tidak efektif. Tidak efektif itu maksudnya tidak akan membawa dampak panjang. Seperti yang dia katakan tadi, guru-guru besok yang datang 6.30 tepat waktu selama 1 bulan saya kasih uang 1.500.000. Saya yakin jam 6.15 semua guru ada di sekolah, dan anak-anak pun semua ada di sekolah karena iming-iming sebuah penghargaan. Tapi saat penghargaan itu hilang, otomatis kembali lagi, karena itu adalah motivasi ekstrinsik. Ya, jadi memang seperti itulah keadaannya. Karena penghargaan itu tidak bersifat efektif. Saat mereka sudah mendapatkan penghargaan, udah selesai. Kemudian yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Nah, kadang-kadang kita di dalam kelas kita hanya memperhatikan beberapa 1-2 orang siswa, dipuji, diberikan perhatian, wih kamu bagus sekali. Yang lain akan merasa iri kepada kita, kepada teman-temannya. Jadi yo dan bang perhatian, dia aja yang dipuji. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Maksud dari mematikan kreativitas itu seperti ini. Jadi saat anak telah mendapatkan penghargaan di satu titik level, umpamanya levelnya seharusnya sampai level 100, dia nyampe ke level 85, kita sudah berikan penghargaan. Kadang-kadang anak berpikir seperti ini, oh sampai sini aja saya sudah dapat penghargaan, udahlah sampai sini aja, nggak usah saya berusaha lebih tinggi lagi. Nah, jadi seperti itu pola pikir mereka. Udahlah sampai sini aja udah dapat penghargaan, ngapain juga susah-susah mencapai ke puncak yang harusnya level 100 yang paling tinggi. Nah, kreativitas mereka yang akan mati di sini. Dan yang terakhir, dihukum dengan sistem ranking. Nah, ini pernah kita debatkan dalam sebuah rapat, karena di kurikulum Merdeka ranking itu sudah tidak dipakai lagi katanya. Tapi kita lihat lagi nanti di e-raport kurikulum Merdeka, apakah masih ada ranking atau tidak. Jadi ranking itu akan menghukum. Kenapa? Contoh kecil. Saat anak-anak di SD, dia itu mendapatkan ranking 1, 2, tamat dari SD, masuk ke SMP, dia kan dapat saingan. Dan dia akan kalah, umpamanya dia kalah dengan pesaingnya. Otomatis orang tua akan seperti apa? Lengah. Kok kamu tambah bodoh? Padahal dia nggak tambah bodoh, cuman saingannya aja yang lebih tinggi levelnya. Saat dia dibilang kamu nambah bodoh, kamu tidak mau belajar, gini dah jadinya, nggak pernah kamu belajar, makanya kamu nggak dapat juara, dulu kamu SD juara, sekarang kok nggak? Nah, seperti itu. Jadi mereka akan merasa tertekan, dihukum oleh ranking yang dia peroleh di kelas 1, di SD dulu. Jadi seperti itu. Itulah hukuman yang diberikan oleh ranking. Dan memang saya belum pernah melihat ranking ini bisa memotivasi anak keseluruhan di dalam kelas. Paling cuma 1, 2, 3, 4, 5 orang yang termotivasi. Karena apa? Karena saya belum pernah lihat anak yang nilainya terendah di dalam kelas tiba-tiba karena ada ranking bisa menjadi anak yang nilainya tertinggi di dalam kelas. Kalau yang namanya motivasi itu harus memotivasi semua kelas. Nah, jadi seperti itu. Makanya penghargaan dan ranking yang saya maksud di sini adalah sebuah identitas gagal. Nah, kemudian yang identitas benar itu seperti apa? Nah, ini yang identitas benar, identitas sukses. Yang pertama ada konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi ini sebenarnya hukuman, cuman dia bersifat 2 arah. Untuk mencari konsekuensi, kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu. Kalau hukuman tadi kan langsung kita pukul anak itu sepakat dengan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kita harus membuat kesepakatan dulu. Nanti kalau kamu datang jam 7 lewat 5 menit, kamu harus membersihkan WC gitu umpamanya. Boleh. Itu dalam konsekuensi, ya, karena
Tapi dalam konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Karena setelah anak mendapatkan konsekuensi, dia akan merasa lunas dengan apa yang dia perbuat. Kesalahan yang dia perbuat itu lunas. Kesalahan saya itu untuk konsekuensi. Kemudian yang kedua, perlu monitoring terus-menerus. Kita harus terus amati anak ini ada perubahan nggak ya. Ada anak ini lagi datang terlambat. Besoknya lagi datang terlambat. Berikan konsekuensi dan terus konsekuensi. Kemudian stimulus respon, seperti yang saya katakan tadi, kita berikan stimulus pada anak itu. Kamu sudah salah seperti ini, apa hukuman bagi kamu? Kamu tahu ini salah? Ya Pak, saya tahu. Jam berapa kamu datang? Jam 7.05 menit Pak. Berapa menit kamu lambat? 5 menit Pak. Kamu tahu seperti apa hukumannya? Tahu Pak, lari ke lapangan, lari langsung dia. Nah, itu stimulus dan respon. Kemudian peraturan dibuat berdasarkan kesepakatan. Seperti yang saya katakan tadi, untuk membuat sebuah konsekuensi kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, murid menghormati peraturan yang dibuat. Karena dia yang kita ajak membuat, otomatis dia harus hormat kepada aturan yang dibuatnya. Nah, ini level yang tertinggi. Ini yang diharapkan dari kita sebagai seorang guru, melakukan restitusi. Tapi saya yakin melakukan restitusi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan dan jangka waktunya tidak begitu cepat. Tetapi kita butuh kolaborasi. Jika semua guru mau melakukannya, lakukan pelan-pelan, lakukan pemahaman-pemahaman terhadap anak. Saya yakin disiplin positif di sekolah pasti akan bisa terwujud. Menciptakan anak-anak berperilaku disiplin berasal dari dalam dirinya. Yang pertama, restitusi itu murid bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi dia bertanggung jawab. Karena kita tanyakan, anak-anak, kenapa kamu terlambat? Oh ya Pak, kesiangan bangun. Oke, kamu kesiangan bangun. Pak nggak hukum kamu. Yang kedua, fokus terhadap pemecahan masalah jangka panjang. Kalau kamu tahu kamu itu bangunnya siang atau kamu sering kesiangan, apa yang seharusnya kamu lakukan? Kamu nggak punya alarm di rumah? Punya Pak, tapi saya ngecasnya jauh dari saya. Nah, seperti apa pemecahannya nanti? Nah, itu yang dilakukan oleh restitusi. Jadi kita tidak bentak-bentak, ya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau dia sudah mulai disiplinnya berasal dari dalam, dia otomatis menghormati diri dan menghormati orang lain. Murid memegang kontrol sendiri. Jadi yang memegang kontrol terhadap diri sendiri adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Walaupun kadang-kadang kita bisa mengontrol orang lain, itu karena orang lain itu membuka dirinya untuk boleh dikontrol sama orang lain. Tapi kalau dia menutup dirinya untuk dikontrol, dia tidak akan pernah mau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau. Ya. Kemudian yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan karena kita nggak hukum dia, jadi dia ada semangat. Kamu menumpahkan minum temennya, kenapa? Tanyakan dulu dia. Nah, terus gimana? Ya Pak, saya akan membersihkan. Saya akan minta maaf, tidak berakhir sampai di sana. Nantinya gimana kelanjutannya? Nah, itu restitusi. Disiplin dengan cara restitusi. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi dia yang mencari solusi atas masalah yang dia alami dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dengan dari nilai-nilai yang ada. Kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu adalah restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, lebih memiliki disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Jadi perilakunya itu tidak untuk menyenangkan gurunya. Saya datang lebih pagi biar wali saya itu demen melihat saya. Kelas saya tidak ada yang terlambat, biar nggak gitu lagi. Kemudian
bukan untuk menghindari ketidaknyamanan juga, namun tujuannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kemudian sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Jadi setiap orang pasti memiliki motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Nah, seperti itu. Disiplin dengan cara restitusi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun lebih ke belajar dari kesalahan. Kalau menebus kesalahan itu lebih ke arah hukuman, ya. Jadi menebus kesalahan itu biasanya selesai dia menebus kesalahan, dia akan merasa oh, udah lunas sudah. Umpamanya dia mencoret buku teman, diganti dengan buku baru, udah selesai, tidak ada lagi yang selanjutnya harus gimana, itu nggak ada. Nah, kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita tawarkan solusinya, bukan memaksa. Kamu harus minta maaf sama dia, enggak. Biarkan dia sadar. Kita pancing mereka. Kamu sudah seperti ini, ya. Kamu sudah seperti ini. Apa yang harus kamu lakukan? Oh ya Pak, saya akan minta maaf. Nah, seperti itu. Selesai tidak? Terus setelah itu kamu akan seperti apa biar tidak mengulang kesalahan ini? Jadi dia berpikir, oh ya Pak, saya harus seperti ini nantinya. Nah, seperti itu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Apa sih yang mendasari saya melakukan hak kejahatan ini? Apa sih yang mendasari saya melakukan kesalahan ini? Saya butuh apa sih sebenarnya? Nah, seperti itu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi tindakan itu seperti yang tadi, dia harus ngepel habis lupain minuman. Tapi karakternya yang kita utamakan itu adalah tanggung jawab. Nah, itu nilai, salah satu nilai itu adalah tanggung jawab. Yang terakhir, fokus kepada solusi. Jadi mencari solusi atas kesalahannya. Nah, saya lanjutkan perbedaan perlakuan tindakan antara hukuman. Jadi kalau hukuman, menghukum murid dengan menyuruh lari keliling lapangan. Kalau ada murid yang salah, kita hukum dia, suruh keliling lapangan. Kemudian ciri-ciri gurunya seperti apa? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mencari ciri-ciri Bapak Ibu sendiri di sini. Guru akan berbicara dengan nada keras, woi, kenyak, itu ya, ngegas, marah, membentak, dan akan membuat murid menjadi ketakutan, emosi bahkan. Jadi dia akan takut dengan kita. Melihat kita aja sudah menghindar, lebih baik menghindar, nggak usah dekat-dekat sama bapak yang itu, nanti saya dihukum. Nah, seperti itu, dia sudah takut. Kemudian yang kedua, emosi. Mungkin di depan kita dia tidak menunjukkan emosi, tapi dalam dirinya, ya seperti itu ya. Pokoknya gedek sekali, dendam sekali sama gurunya, bahkan agresif. Nah, ini sering kita jumpai murid-murid yang agresif. Di depan kita dia, waktu kita marahi dia diam aja. Nah, awas kau pulang nanti. Nah, itu sudah bersifat agresif anak-anak. Atau sepeda motor kita yang di-branding, atau mobil kita yang dicoreng-corengin, itu agresif. Jadi anak-anak, ya, awas nanti ban motormu pecah tulang. Nah, itu anak-anak yang sudah mulai agresif karena dia sudah kadung dendam mendapatkan hukuman. Nah, kita lanjut. Perbedaan perlakuan tindakan konsekuensi. Nah, guru memberikan konsekuensi dengan membaca materi, mengerjakan soal. Nah, ini konsekuensi. Nah, kalau anak-anak yang salah disuruh membaca materi lebih banyak dari teman-temannya, atau disuruh mengerjakan soal dilipat gandakan. Karena itu konsekuensi sudah tertulis, sudah menjadi sebuah kesepakatan. Jadi Bapak Ibu guru di sini nggak perlu marah-marah karena anak-anak sudah menghormati tentang konsekuensi ini. Kemudian guru tegas dengan aturan yang telah disepakati dan siswa menghormati aturan karena mereka membuatnya bareng-bareng, jadi harus menghormati bareng-bareng juga. Nah, yang ini yang levelnya paling tinggi, yang mudah-mudahan kita bisa sampai sana tentang restitusi.
yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau nilai dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru hanya memberikan saran saat siswa tidak menemukan solusi dalam melakukan perbaikan. Jadi keyakinan kelas yang kita tanyakan, kamu itu melanggar keyakinan yang mana, nak? Saya melanggar keyakinan bersih-bersih, Bu. Nah, seperti itu mungkin. Nah, kalau kamu sudah sadar nilai mana yang telah hilang dari diri kamu, nilai gotong royong, Bu. Nah, terus kelanjutannya seperti apa? Kalau dia tidak menemukan solusi, kita hanya memberikan saran. Bagaimana kalau kamu seperti ini nanti? Oh ya, Bu, cocok rasanya. Nah, seperti itu ya, restitusi. Kemudian kita masuk ke 5 posisi kontrol. Nah, sebelumnya biar hidup juga suasananya, kalau Bu Susi, kira-kira Bu Susi dalam posisi kontrol itu posisi yang mana ya Bu Susi? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Oke, teman. Kita nanti bahas satu-satu ya. Pak Heri ini yang saya lihat paling strong. Kira-kira Pak Heri itu yang mana? Boleh memilih lebih dari satu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman juga sebagai pemantau. Bu, senior saya. Penghukum. Oke. Pak Eka sebagai kesiswaan. Pak Eka kira-kira yang mana Pak Eka? Teman, pemantau, dan manajer. Oke, kita bahas satu-satu ya. Karena Pak Eka itu lemah lembut, cocok. Jadi 5 posisi kontrol secara kita tidak sadar ada 5 posisi kontrol yang memang benar-benar kita jalani sebenarnya. Cuman yang paling sering kita jalani yang mana? Yang pertama penghukum. Posisi penghukum itu biasanya kalau kita buat satu kasus, kita bayangkan satu kasus anak yang terlambat datang ke sekolah. Kalau posisi penghukum dia akan seperti apa? Hei, sini kamu. Aturan sekolah apa? Jam berapa datang? 6.30 Pak. Sekarang jam berapa? Jam 7 Pak. Kamu terlambat atau tidak? Terlambat Pak. Silakan kamu berdiri di depan teman-temannya. Itu posisi penghukum. Kalau dia kelihatan isi tentang bikin teh, nah itu penghukum. Dan sebenarnya 99% guru yang ada di sini posisinya penghukum masih kan. Kebudayaan kita masih penghukum. Nah inilah fungsinya saya menyebarkan budaya positif. Saya udah gak pernah menang lagi setelah mengikuti CGP. Setelah saya mengenal modul 1.4 ini, saya gak pernah menang lagi ya. Nah. Kemudian yang kedua itu posisi penghukum. Kalau posisi pembuat rasa bersalah gimana? Nah, gini. Nah, suaranya lembut tapi menyayat-nyayat hati. Nah, kamu ini loh, nggak kasihan sama ibu. Ibu loh yang dimarahi nanti sama Pak Kepala kalau kamu seperti ini. Ibu loh yang tanggung jawab sama kamu. Kamu nggak kasihan sama ibu. Saya sudah segitunya membantu. Nah seperti itu ya. Jadi dia suaranya lembut tetapi menyayat-nyayat. Ya, sudah berapa kali Bapak katakan sama kamu? Sudah berapa kali? Nah seperti itu. Ya, itu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi anak-anak merasa bersalah, kasihan ibunya nanti digampukin sama Pak Kepala. Nah seperti itu ya. Kasihan bapaknya nanti ditanggungin sama Pak Kepala. Nah seperti itu. Oke. Kemudian posisi teman. Nah posisi teman Pak Eri sering saya lihat, dan saya juga sering menjadi posisi teman. Seperti apa posisi teman? Buat bapak bangga, kamu harus juara hari ini. Oke. Nah gitu. Sambil meluk anak, buat Pak bangga pokoknya. Kamu harus menang hari ini. Oke, semangat. Itu posisi teman. Jadi anak itu merasa satu landing dengan kita. Oh dia teman saya. Kadang-kadang saat anak itu melakukan kesalahan, kita bahkan ngomongnya gini, udahlah nanti masalah ini Pak yang urus, masuk ke dalam kelas. Nah ini salah juga sebenarnya ya. Kemudian
posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini adalah posisi yang memberikan konsekuensi. Sebenarnya 11-12 sama posisi penghukum. Cuman tidak bisa kita salahkan posisi pemantau ini karena kita sudah buat kesepakatan terlebih dahulu. Jam berapa kamu datang? Jam 7 Pak. Telat Pak nggak? Telat Pak. Konsekuensinya apa? Berdiri depan kelas Pak. Oke, lakukan. Nah, itu posisi pemantau. Jadi kita memerlukan data-data juga. Nah, yang terakhir posisi manajer. Nah, mungkin yang saya lihat Pak Eka di sini memang kadang-kadang Pak Eka dia lembut. Kenapa kamu terlambat? Atau umpamanya ada anak yang tidak menggunakan emblem lengkap, atribut lengkap. Kenapa kamu kok nggak pakai dasi lah? Ya Pak, saya tadi cepet-cepetan Pak. Lebih baik saya nggak terlambat daripada saya harus balik pulang jauh sekali rumah saya Pak. Karena kita memang jauh tahu rumahnya dia. Itu jam berapa kamu bangun tadi? Jam 7. Kenapa kamu kok jam 7 bangunnya? Kenapa kamu bangunnya jam 6? Ya Pak, tadi malam saya main game sampai larut loh. Kok bisa main game? Kamu kan tahu besoknya adalah sekolah. Nah, seperti itulah bahasa-bahasanya. Kita tanya-tanya, kemudian kita carikan dia solusi. Gimana solusinya biar kamu nggak terlambat atau biar nggak lupa lagi? Oh ya Pak, saya harus ada yang ngingetin. Siapa yang bisa ngingetin kamu? Ibunya di rumah. Oke, nanti sampai rumah ingetin. Suruh ibunya ngingetin. Nah, seperti itu posisi manajer. Kita nggak menghukum dia, ya. Cuman kita akan mencarikan solusi biar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Nah, ini contoh 5 posisi kontrol. Penghukum, kamu sudah melanggar peraturan, silakan kamu lari. Nah, seperti itu. Dengan muka mata melotot, dahi mengkerut. Nah, itu. Pembuat rasa bersalah, kamu nggak kasihan sama ibu. Kamu itu loh udah berapa kali ibu bilang jangan bla 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 bla. Nanti ibu yang dimarah sama bapak kepala sekolah. Nah, seperti itu. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi teman guru sambil bergurau kecil, bagusin dong kamu ini, jangan bikin malu bapak, buat bapak ini bangga. Nah, kemudian posisi pemantau sebagai pemberi konsekuensi. Posisi manajer, apakah kamu? Apa kesalahanmu? Apakah kesalahanmu? Kamunya hilang itu. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Keyakinan apa yang telah hilang dari kamu? Apa yang membuat kamu melakukan hal seperti itu? Nah, itu bahasa-bahasa kita sebagai manajer. Nah, next, keyakinan kelas. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, ini adalah puncak acara kita tentang pembuatan keyakinan kelas. Bukan puncak nomor 2, tangga nomor 2 paling atas. Keyakinan kelas. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus membuat sebuah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas lagi? Kalau dulu kan kita kenal peraturan kelas dalam kelas kan, yang begitu panjang lebar, luas tinggi, min kali plus dan lain sebagainya. Nah, itu peraturan kelas yang ada di kelas kita. Mengapa? Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu yang ada di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Pak Yoga kenapa kira-kira pakai helm? Pak Yoga pakai helm sebenarnya. Untuk apa? Biar kepala aman. Keselamatan ya, keselamatan. Pak Widi pakai helm nggak sekolah? Pakai. Biar apa Pak Widi? Biar selamat. Oke. Mengapa kita harus mencuci tangan dengan sabun sebelum makan? Bu Putri kenapa? Biar bersih. Biar kuman tidak masuk. Untuk kesehatan ya Bu Putri ya. Oke. Nah, keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut dengan sebuah keyakinan. Jadi kita yakin kalau kita pakai helm, kepala kita bisa terlindungi. Kalau kita cuci tangan pakai sabun, tangan kita akan bersih dari kuman. Nah, seperti itu. Inilah yang keyakinan. Percuma kalau kita itu pakai helm hanya untuk menghindari polisi. Itu masih kita bergantung pada aturan sebenarnya. Sebenarnya kalau kita pakai helm ya memang untuk melindungi kepala, biar kalau nanti jatuh ya sedikit tidaknya teramankan, gorong-gorong. Nah, seperti itu. Jadi kepalanya sedikit aman. Nah, ya, jadi itulah kenapa harus keyakinan yang kita buat. Nah, baru-baru ini
Jadi setelah saya pelajari satu modul 1.4, saya membuat sebuah keyakinan kelas di dalam kelas 9A dan 9B. Jadi membuat keyakinan kelas itu harus berkolaborasi dengan murid. Artinya kita harus melakukan kolaborasi dengan murid. Apa yang harus kita buat? Yang pertama yang bisa kita lakukan berdiskusi tentang peraturan yang telah ada. Kita diskusikan dulu peraturan yang telah ada. Itu kita pakai dasar. Peraturannya di sini itu kan banyak. Jadi siswa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa sebelum dan sesudah. Banyaklah di sana ya tentang ketuhanan dulu. Kemudian tentang kedisiplinan juga banyak. Tentang ini juga banyak. Nah, itu yang kita diskusikan, peraturan yang telah ada. Kita ambil keyakinan-keyakinannya atau nilai-nilainya apa aja. Nah, rumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Kita cari nilai-nilainya. Oh, disiplin waktu di sini. Oh, disiplin gini. Buat aja nanti biar kompleks jadinya. Ya. Nah, ini penting untuk Bapak Ibu wali. Ya, saya minta ayo kita cobakanlah nanti di dalam kelas. Gimana Pak? Apakah kesiswaan cocok rasanya ya? Kita buat sebuah keyakinan di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas 9A, nah ini contoh yang sudah saya buat di dalam keyakinan kelas 9A. Kami beriman dan bertakwa. Jadi kalau peraturannya adalah anak harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi seperti itu. Keimanan itu kan ada banyak. Jadi kita rangkul jadi satu. Kami beriman dan bertakwa. Jadi harus pendek, jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang itu murid nggak akan hafal dengan keyakinannya. Kami disiplin waktu, disiplin datang, disiplin pulang, disiplin masuk kelas, disiplin ini. Satu aja, disiplin waktu. Nah, nanti kalau kita tanya dia telah masuk kamar, masuk kelas, kita tanya keyakinan mana yang kamu langgar? Oh ya Pak, keyakinan akan waktu. Nah, seperti itu ya. Kan ruang kelas juga kamar. Oke, kita lanjut ya. Kelas bersih adalah kelas yang nyaman. Nah, seperti itu. Jadi mereka akan berpikir, jadi kelas bersih itu adalah kelas yang nyaman. Bersama menjaga kebersihan. Nah, ini adalah keyakinan-keyakinan. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat. Bagaimana bentuk keyakinan kelas? Lebih abstrak, jadi lebih luas, lebih kompleks dari peraturan. Berupa pertanyaan yang universal. Pernyataan yang universal ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja. Dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi kata-katanya harus positif, jangan menyuruh. Ya, dalam bentuk positif. Seluruh warga kelas atau sekolah terlibat dalam menyusun keyakinan kelas. Maka sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah kita terapkan. Jadi itu, ya, bagaimana bentuknya. Nah, ini puncaknya kita, segitiga restitusi. Setelah kita membuat sebuah keyakinan kelas, jika ada anak yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran kedisiplinan, kita cobakan segitiga restitusi ini kita terapkan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan dulu, benar nggak kamu salah? Atau, Pak dengar kamu tadi ada masalah sama anak OSIS, kenapa? Dia pasti akan jawabnya arogan karena dia merasa dia benar. Tapi di sini kita tidak mencari benar salah, jangan sampai menyalahkan anak. Jadi dia bersifat arogan. Iya Pak, tadi masa saya bentak-bentak pas makan kan nggak enak rasanya Pak. Benar sekali nak, kamu bagus melakukan itu. Cocok. Sebenarnya kamu bisa melakukan hal yang lebih. Kamu ngambil pisau di kantin lalu nusuk dia, tapi Pak yakin kamu nggak melakukan ini. Kamu hebat, kamu bisa mengontrol diri. Padahal dah salah. Tapi kita bilang dia hebat dulu. Akhirnya apa? Dia pasti akan down. Kalau kita marahi dia akan naik emosinya lagi. Dia pasti akan down lagi. Oh iya. Coba saya ambil pisau dan tepuk dia mati tadi. Nah, tapi kamu tidak melakukannya, kamu hebat Pak. Ya. Kemudian
kegiatan ini bisa kita lakukan, kamu telah punya alasan melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk melakukan itu sebenarnya? Oh ada Pak, seperti itu nanti ya. Kemudian menstabilkan identitas, kita stabilkan lagi identitas mereka. Ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya? Nah, itu yang terakhir, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Oh ini Bu, salah kan kamu? Salah Bu. Terus gimana caranya memperbaiki itu? Nah, seperti itu ya. Nah, sebenarnya saya punya video, tapi karena waktu yang ini nanti lihat aja video penerapan segitiga restitusi saya di YouTube channel Bentar Aryani. Silahkan like dan subscribe, bagikan komen dan lain sebagainya ya. Jadi di sana sudah saya terapkan, kita coba. Nah, nanti kalau mungkin Bapak Ibu kalau mau melihat bisa lihat di sana seperti apa penerapan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaannya sudah saya singkat-singkat. Ya, menstabilkan identitas, berbuat salah dan tidak apa-apa. Nah, itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna, apa aja juga pernah salah. Nah, seperti itu bahasanya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu loh. Oh, itu berarti validasi tindakan yang salah ya. Kemudian meyakinkan keyakinan apa yang kamu percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga. Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, kita berada di thank you, berarti materinya sudah selesai. Bu Dita gembira sekali. Mungkin saya membuka beberapa pertanyaan. Silakan kalau memang ada yang ingin ditanyakan, mari kita bahas bareng-bareng. Oke, Ibu Nita, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Bentar atas kesempatannya. Di sini mumpung Pak Ben memberikan materi, ya, tentang kedisiplinan, ya, dan tadi menyambung sedikit tentang kelas 8D. Nah, sebagai wali yang sudah merasakannya dari kelas 7, biar Dewan Guru juga tahu. Ya, sebenarnya sih lumayan susah, hampir menyerah. Bisa tanyakan ke Pak Eka. Karena apa? Anak-anaknya itu super ya, super segalanya lah pokoknya seperti itu. Bagaimana cara menimbulkan disiplinnya? Soalnya kenapa Pak Ben? Saya sudah apa ya bahasanya? Sudah halus ngomong atau kita sudah pendekatan, tetapi tetap anak-anak seperti itu tidak disiplin. Bukan hanya tidak disiplin dalam pembelajaran, ya. Contohnya setiap hari Jumat kita mengadakan senam. Selalu anak-anak itu saja, tidak pernah ikut bergerak di belakang. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga tahu, yang mengajar pun tahu. Di kelas seperti itu, entah dia tidur, entah dia bolos, alasannya bilang ke belakang tapi ke kantin. Nah, terus yang kedua, dia itu seperti membuat koloni di kelasnya Pak Ben. Koloni kayak apa? Jadi perkumpulan itu saja yang menguasai kelas, teman-teman yang lain sampai tidak ada yang berani ngomong atau seperti itu. Jadi dia itu setiap harinya tidak pernah mau piket. Sampai kemarin ngobrol dengan Pak Heri, karena sering saya sharing juga sama Pak Heri. Pak Heri bilang, coba berikan kesepakatan kelas, siapa yang tidak piket akan mencari botol aqua, napang kimut, nah bahasanya. Oke, saya terapkan Pak Bentar, saya terapkan dan memang 3 hari ini konsekuensi ya. Ya, tetapi memang 3 hari Begitu saja membalikkan telapak tangan, begitu saja merubah dari budaya yang buruk menjadi budaya yang baik. Jadi dari apa yang saya simak pengaduan kelas 7D, jadi mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, saya 8D, mohon maaf Bapak Kepala Sekolah dan senior saya juga ada di sini, pasti dia sudah mempelajari ini. Jadi apa yang saya simak tadi, yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rita dulu, restitusi itu kan tadi sudah saya jelaskan tentang restitusi.
Artinya keyakinan kelas sudahkah dibuat? Ataukah ibu sudah membuat kesepakatan? Sudah, berarti keyakinan yang belum. Oke. Yang pertama, keyakinan ibu belum buat, berarti kita tidak bisa melakukan restitusi. Nggak akan mungkin bisa, karena dasar kita melakukan restitusi itu adalah sebuah keyakinan. Kita membuat keyakinan bersama-sama dulu. Yang kedua, pendekatan. Pendekatan yang ibu lakukan itu belum pribadi, masih berkelompok yang ibu lakukan. Artinya, nah inilah tugas kita sebagai seorang guru, Pak Ibu. Jadi kita memang berat sebenarnya. Oke. Kalau ibu sudah melakukan restitusi, sudah ibu lakukan pendekatan individu, sudah ibu lakukan. Saya tadi tidak melarang kita melakukan hukuman. Hukuman itu masih boleh kita lakukan saat anak itu sudah melanggar kesepakatan yang kita buat berkali-kali. Tetapi hukumannya harus digarisbawahi adalah hukuman yang mendidik dan memberikan pembelajaran, bukan hukuman yang menjemur mereka, hukuman yang membuat mereka lari di lapangan, hukuman yang membuat mereka malu sama teman-temannya. Bukan itulah sebuah hukuman. Mari kita cari hukuman yang memang mendidik dan membuat mereka merasa, oh iya saya salah. Nah seperti itu mungkin. Nah tapi kasus ini memang bukan di kelas 8D aja sebenarnya ya. Budaya kita memang seperti itu. Mari kita sedikit demi sedikit beranjak dari sini. Makanya saya tadi minta izin sama Bapak Waka Kesiswaan. Mari kita coba membuat keyakinan kelas dulu dalam kelas. Kita buat dulu sebuah keyakinan, nilai-nilai yang mereka, agar kita bisa melakukan restitusi. 3 kali restitusi tidak jalan, saya pasrahkan bahwa restitusi itu bisa dibungkus. Kita keluarkan peluru yang kedua, yaitu konsekuensi. Kita ingatkan dengan kesepakatan yang telah kita buat. Konsekuensi. Kasih konsekuensi. Tidak bisa kasih konsekuensi yang terakhir, hukuman. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu mudah-mudahan bisa menjawab. Mungkin Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ayub bisa menambahkan ikutnya. Pak Ayub, Pak Haji Padon. Oke, terima kasih. Ya, coba tepuk tangan dulu semua ya. Ini luar biasa. Ya, terima kasih. Kalau semua kemarin lolos CGP begini ya, rasanya SMP Negeri 6 Negara dalam tempo 2 bulan. Ya, setelah lolos semuanya akan berubah ya. Nah baik kita mungkin itu tambahan dari Bapak Kepala dan dari senior saya Bapak Haji Fatul Hakim yang sudah menjadi guru penggerak saat ini. Semoga saya juga bisa mengusul menjadi GP, bukan CGP lagi. C-nya biar benar gitu. Jadi intinya kita harus berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi bukan Bu Rita aja yang punya tugas ini, tapi kita semua sebagai seorang guru yang mengajar di kelas 8 ataupun tidak mengajar di kelas 8. Kita harus memberikan perhatian. Mungkin saja dia itu adalah membutuhkan kasih sayang, jadi kita harus menyayangi dia, memperhatikan. Nah, mungkin itu saja. Mungkin ada yang ingin tanyakan, mudah-mudahan tidak karena waktunya sudah habis ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memajukan sekolah kita ini menjadi sekolah yang berbudaya positif. Nanti tolong diingat Bapak Ibu tentang 6S-nya itu kepada anak-anaknya ya. Jadi 6S itu harus tetap, karena itu sudah mendapatkan persetujuan dari Bapak Kepala dan Bapak Waka Kesiswaan. Yang terakhir servis ya. Servis itu bukan berarti menservis yang lain-lain ya. Menservis itu ya setidaknya anak itu bisa mengantar kemana tamu itu yang dituju, apa tujuan tamu tersebut. Nah seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya Salam dan salam kebajikan dan salam bahagia. Yuk, mungkin